Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5066. Apalagi Wainer, yang selalu tetap kalem dan kalem, memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya saat ini. Dia bangga menjadi orang yang sangat toleran. Tapi di luar dugaan, kemampuan kesabaran lelaki tua Francisco Parada ini bisa disebut menggemparkan. Memikirkan hal ini, Wainer tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah, siap untuk pergi. Kapan saja. Di sisi lain, Fatih Kuilanlan dan Rendrea Rowling, yang sangat bangga, semuanya berwajah kusam. Dia membual bahwa dia tidak punya pilihan terakhir kali ini, dan akhirnya bisa memaksa Harvey York untuk menyerah. Namun, cara Francisco Parada memulai debutnya, dia menunjukkan kekuatan, ditambah dengan identitas dan statusnya yang diwakili, memberi Fatih Kuilanlan rasa ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, tidak ada yang berani bersaing dengan pemimpin Jinling, yang tampaknya tidak dikenal pada hari kerja. Hanya Harvey York yang menghela napas penuh minat, dan hanya bisa mengatakan bahwa dia memang rubah tua. Tidak heran jika keluarga Parada yang tersembunyi dapat menjadi kepala dari 6 keluarga yang tersembunyi. Apa? Di wilayahku, di depanku, kamu tidak menghormati hukum raja. Tidak. Patuhi aturan. Apakah kamu siap untuk bertindak sembarangan dan menjadi hitam dan putih? Apakah kamu bertanya padaku? Francisco Parada mengangguk pada Harvey York. Lalu matanya menatap Fatih Kuilanlan. Dan dia tersenyum. Suaranya acuh tak acuh dan senyumnya lembut, tetapi memiliki aura yang tak terucapkan yang membuat orang langsung tercekik. Rendrea Rowling, wanita muda tertua yang paling memberontak, merasa sesak napasnya saat ini. Dan dia tidak tahu bagaimana berbicara sama sekali. Atau haruskah saya katakan, dia tidak memiliki keberanian untuk berbicara saat ini. Karena takut ditampar Francisco Parada. Fatih Kuilanlan sedang kesurupan. Ketergantungan terbesarnya adalah bahwa Rachel Hoffman telah melejit menjadi generasi God of War. Hanya melihat kekuatannya, tahanan naga Jinling harus langsung mundur. Yang cukup untuk menjelaskan apa yang diwakili oleh kata Dewa Perang. Namun tak disangka, Francisco Parada yang selama ini selalu dipandang sebelah mata oleh Rachel Hoffman dan lainnya, ternyata adalah generasi Dewa Perang. Dan begitu dia keluar pada saat itu, dia memiliki sikap meminta rasa bersalah, apa yang orang katakan. Fatih Kuilanlan sangat menyesal saat ini. Mengapa dia tidak membunuh Harvey York dulu? Maka tidak akan ada lagi omong kosong. Lagi pula, orang mati tidak memenuhi syarat untuk berbicara omong kosong. Melihat tidak ada yang berbicara, Francisco Parada menyipitkan matanya lagi, dan berkata dengan ringan, "Aku di sini sekarang. Tapi kalian ada di depanku. Lalu coba aku." Tanpa aturan, Tuan Parada. Salah paham. Semua ini salah paham. Bernard Hong, pria berkaki anjing, berbicara untuk pertama kali. Beri isyarat kepada semua orang untuk menghilangkan senjata api. Kamu telah melakukan semua panah di penjara naga Jinling. Katakan padaku itu salah paham. Saat aku bodoh. Francisco Parada mengambil satu langkah dan mendengar klik. Dan pecahan kaca yang tak terhitung banyaknya terbang keluar. Jeritan itu tidak ada habisnya. Dan banyak orang di penjara naga segera jatuh ke tanah dengan lutut lemah. Pada saat yang sama, Francisco Parada melambaikan tangan kanannya. Dan pecahan kaca terbang menuju ketinggian gedung. Segera, ada suara yang sedikit teredam.
Sejauh menyangkut Francisco Parada, tidak mungkin untuk membunuh orang. Tetapi itu cukup untuk melukai orang. Kemudian, Francisco Parada mengangguk pada Harvey York. Harvey York tersenyum dan melepaskan Gina Weiner. Melihat Gina Weiner meluncur ke arah punggung Weiner, menatap Harvey York dengan wajah penuh kebencian. Dan John Sidu melambaikan tangannya. Dan orang-orang dari cabang Jinling Surga dan melindungi Harvey York, Pangeran Sidu, Yuli Sidu, dan lainnya. Suasana antara kedua belah pihak sedikit lebih santai. Tetapi semua orang tahu bahwa Francisco Parada muncul. Dan masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Bab 5067. Halo, Tuan Parada. Saya Fatih Kuilanlan. 10 keluarga teratas. Saluran langsung Kilu Kuilanlan. Juga merupakan pemimpin penjara naga Jinling saat ini. Agen tahanan. Melihat Francisco Parada menekan penonton begitu dia muncul. Pria dan wanita berseragam penjara naga terdiam. Pada saat ini, Fatih Kuilanlan menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan kerumunan. Kami penjara naga Jinling selalu menjunjung tinggi hukum dan peraturan raja. Alasan mengapa begitu banyak orang menggunakan pisau dan senjata adalah karena setelah York yang bermarga datang ke situs kami. Dia tidak hanya tidak mau bekerja sama dengan interogasi, tetapi dia juga menyuruh Tuan Yang Pahit untuk pergi. Dan orang-orang dari cabang Jinling dari desa Tianmen di barat daya bahkan lebih tidak bermoral datang kepada kami untuk menahan mereka. Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak mengikuti aturan dan tidak mengikuti hukum raja, ini adalah orang yang sama, kan? Alasan kenapa kita mengeluarkan panah penekan penjara benar-benar pilihan terakhir. Jika Renda selalu di sini untuk memimpin keadilan, Tuan Parada, maka saya khawatir Renda harus menindas York yang bermarga ini terlebih dahulu. Jelas. Meskipun Francisco Parada adalah dewa perang, dia juga pemimpin Jinling. Namun, setelah kejutan awal, Fatih Kuilanlan juga bereaksi. Bagaimana jika Francisco Parada adalah dewa perang? Erda juga generasi God of War di belakangnya. Dan itu adalah God of War yang lebih muda. Dari segi deterrence, Rachel Hoffman tidak lebih lemah dari Francisco Parada. Jika Renda ingin berbicara tentang potensi, Rachel Hoffman benar-benar menghancurkan Francisco Parada. Bagaimanapun, untuk God of War yang begitu muda, setiap orang harus memberikan 3 poin mie tipis. Menekan Tuan Muda York, Francisco Parada memandang Fatih Kuilanlan dengan setengah tersenyum. Apa yang benar dan salah tentang masalah ini? Apa seluk-beluknya? Apakah Renda benar-benar berpikir saya tidak tahu? Siapa yang tidak mengikuti aturan? Apakah kamu tidak punya poin di hatimu? Kamu sedikit lucu ketika kamu masih muda. Dan kamu telah berada di posisi itu selama kurang dari 3 hari. Mendengar kata-kata setengah tersenyum Francisco Parada, wajah cantik Fatih Kuilanlan menjadi dingin. Dan kemudian dia berkata dengan dingin, Tuan Parada, di depanmu, tidak ada yang berani berbicara bahasa resmi. Bagaimanapun, di tanah Jinling, kamu adalah yang terbesar. Tapi jangan lupa, 4 pilar kami berada di atas sistem pengadilan. Meskipun kamu adalah pemimpin Jinling, pemimpin ini tidak dapat mengendalikan penjara naga Jinling kita. Dan faktanya adalah York yang bermarga, melarikan diri dari penjara, menyakiti orang, tidak memiliki hukum raja, dan melakukan kejahatan. Setiap bagian, setiap sepotong, memiliki bukti nyata. Parada ingin campur tangan secara paksa dalam masalah ini. Tentu saja kami tidak berdaya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah mempertimbangkan konsekuensi dari ini, Tuan Parada? Anda akan menjadi salah satu dari 9 tetua sekarang. Apakah perlu mengorbankan diri sendiri dan bahkan masa depan keluarga untuk orang luar?
Francisco Parada memandang Fatih Kuilanlan dari atas ke bawah, bertepuk tangan, dan berkata, "Kamu tidak hanya dapat memainkan bahasa resmi di usia muda, tetapi kemampuanmu untuk mengikat topi juga sangat bagus. Aku meremehkanmu. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Jika kamu punya bukti nyata, keluarkan. Jika tidak, saya akan membawa Harvey York dan pergi. Selain itu, Renda dan orang-orang di belakang Renda harus memberi saya penjelasan yang memuaskan untuk ini. Jika Renda tidak puas dengan gaya saya, Renda bisa pergi ke pengadilan dan melaporkannya. Anda bisa pergi ke pemimpin besar dan melaporkan saya. 10 keluarga teratas Renda memenuhi syarat untuk bertemu dengan pemimpin itu. Saya tidak benar-benar ingin pergi ke Walsing. Pada awalnya, tempat. Dengan kalian membantu saya, haruskah saya mengucapkan terima kasih kepada Renda Fatih Kuilanlan? Mendengar ini, ekspresi Fatih Kuilanlan berubah lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kartu truf ini tidak akan mengancam Francisco Parada. Bab 5068. Kemudian, mata Francisco Parada jatuh pada Harvey York. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Muda York, ayo pergi bersama. Tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang ini." Harvey York hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, Gina Weiner, yang bersembunyi di belakang Weiner, melompat keluar. Senjata api muncul di tangannya lagi. Dia menunjuk ke tempat Harvey York berada, dan mendesis, "Francisco Parada. Apa maksudmu? Kakakku mati di tangan Harvey York, dan kedua kakiku dihapuskan olehnya. Jika bukan karena keberuntungan, itu akan mati sekarang. Seperti si pahit, Tuan. Dapat dibenarkan dan dibenarkan untuk menuntut Harvey York di penjara naga Jinling. Karena Renda harus memperhatikan hukum dan peraturan raja, Renda tidak dapat membawanya pergi. Mungkinkah orang seperti Anda, siapa, yang akan menjadi salah satu dari 9 tetua, tidak dapat mengajarkan hukum raja? Jika itu masalahnya, keadilan apa yang ada setelah musim panas yang besar?" Francisco Parada, sebaiknya berpikir jernih. Apa yang Renda wakili tidak dirimu sendiri, tetapi wajah seluruh dinasti Han negara. Gina Weiner menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk menarik pelatuk dan membunuh Harvey York. Tapi untungnya, rasionalitasnya yang tersisa menekannya dan membuatnya mengerti bahwa jika dia bertindak impulsif, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Melihat putrinya keluar, Weiner mengambil langkah menghela napas dan maju selangkah. Berkata perlahan, "Tuan Parada, Renda tidak dapat meyakinkan publik dengan melakukan ini. Dengan energi dan identitas Anda. Jika Anda ingin membawa Harvey York secara paksa, tentu saja tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Tapi apakah Renda sudah mempertimbangkannya? Semua orang dengan nama keluarga York akan menanggung kejahatan seperti itu, dan Renda akan benar-benar jahat dengan penjara naga. Apakah Renda sudah memikirkan konsekuensi seperti itu? Weiner, apakah Renda mengancam saya?" Francisco Parada memandang Weiner dengan setengah tersenyum. "Mengapa putramu mati? Apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Karena kamu ingin kembali kuat atas nama pasukan di belakangmu. Kamu ingin mendapatkan sepotong kue di Jinling. Kalau begitu, kalau kamu kalah, kamu harus mengakuinya. Aku tidak mau mengaku kalah. Dan aku masih berpegang pada masalah ini. Selain membuatku memandang rendah kamu, apa yang kamu lakukan? Pikir itu bisa untuk kerumunan. Kapan kalian bisa mewakili publik? Sederhananya, jika saya bersikeras membawa Harvey York pergi hari ini, siapa di antara Anda yang bisa memiliki saya?" Gina Weiner berkata dengan tajam.
Kamu tidak bisa pergi dengan nama belakang York. Fatih Kuilanlan juga berkata dengan wajah jelek, Tuan Parada. Jika Renda bersikeras melakukan hal Renda sendiri, saya akan melaporkan masalah ini kepada Kepala Penjara Naga. Pada saat itu, saya tidak tahu apakah Anda akan memberikan penjelasan. Saya akan memberi Renda penjelasan. Penjara Naga telah pindah. Francisco Parada tersenyum sedikit. Mau menahan saya? Bagus. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu mengundang tahanan naga ke sini. Aku menunggu. Kelopak mata Fatih Kuilanlan berkedut. Tetapi pada saat ini, dia seperti bebek. Dan dia tidak punya yang lain, pilihan. Dia menggigil dan mengeluarkan teleponnya. Tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tidak bisa menekan tombol panggil. Bukannya dia tidak berani. Itu karena dia tahu betul bahwa dia bingung untuk masalah ini. Jika Master Penjara Naga, yang dikenal sebagai langit biru yang hidup di zaman sekarang, benar-benar diizinkan untuk muncul di sini, maka orang yang terbunuh itu pasti dia. Lagi pula, seseorang yang baru saja bergabung dengan Penjara Naga selama 3 tahun, hari belum memenuhi syarat untuk membiarkan tahanan Penjara Naga mati-matian menjamin kematiannya. Begitu dia memikirkan hal ini, kelopak mata Fatih Kuilanlan melompat. Dan setelah beberapa lama dia berkata dengan tegas, Tuan Parada, jangan terlalu banyak menipu orang. Bab 5069. Terlalu menipu. Francisco Parada tersenyum. Dia memandang Fatih Kuilanlan dan berkata dengan dingin, aku bilang aku memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak bisa menggunakannya sendiri. Anda tidak menghargai kesempatan. Apa yang bisa saya lakukan? Karena Renda tidak berani melakukan panggilan ini, maka itu berarti Harvey York tidak bersalah. Hal ini, sejauh ini, biarkan orang-orang Renda pergi dari sini. Melihat Francisco Parada yang tak tertandingi, wajah Fatih Kuilanlan membiru dan putih. Dan akhirnya dia menggigit giginya dan berkata dengan dingin, Oke. Karena Tuan Parada harus mati untuk melindungi Harvey York, aku akan mengakuinya hari ini. Tapi gunung tidak mengubah air. Bukit hijau tidak berubah. Air hijau akan mengalir. Cukup untuk hari ini. Tapi masalah ini akan diselesaikan suatu hari nanti. Ketika kata-kata itu jatuh, Fatih Kuilanlan melambaikan tangannya dengan wajah jelek. Meskipun Rendrea Rowling dan yang lainnya enggan, mereka telah tidak ada pilihan lain. Saat ini, mereka hanya bisa mundur ke kedua sisi dan memberi jalan. Tercekik. Sekelompok pria dan wanita berseragam di Penjara Naga semuanya mati lemas. Mereka telah berada di Penjara Naga selama bertahun-tahun. Kapan mereka begitu sedih? Tidak hanya seseorang menginjak wajahnya, tetapi dia harus mengalah dengan wajah cemberut. Pada saat ini, ketidakpuasan pria dan wanita ini dengan Fatih Kuilanlan hampir tertulis di wajah mereka. Ketika Bernard Hong menyaksikan adegan ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Fatih Kuilanlan awalnya ingin mengambil keuntungan dari urusan Harvey York untuk mendapatkan kekuasaan, dan kemudian sepenuhnya naik tahta. Tanpa diduga, sekarang Francisco Parada telah maju dengan kuat. Dia tidak hanya akan gagal dalam gengsinya, itu juga menjadi aib bagi Penjara Naga Jinling. Akan sangat sulit baginya untuk duduk dengan kokoh di posisi ini selanjutnya. Dan John Sidu, Pangeran Sidu, Yuli Sidu dan yang lainnya menghela nafas lega. Hari ini, insiden ini telah mencapai titik ini, dan tidak buruk untuk bisa berakhir seperti ini. Setidaknya itu berkali-kali lebih baik daripada ujung pedang yang terhunus dan darah berceceran di tempat. John, bawa mereka berdua pergi. Pada saat ini, Harvey York tiba. Tiba berbicara dengan ringan. Kamu pergi dulu. Aku akan menangani hal berikutnya.
Acara hari ini tidak bisa berakhir di sini. Kata-katanya acuh tak acuh dan tegas. Tetapi dengan rasa yang tak terbantahkan. Francisco Parada tertegun sejenak. Dan menatap Harvey York dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah putus asa untuk menjaga Harvey York kuat. Tapi Harvey York belum siap untuk pergi sendiri. John Sidu dan yang lainnya juga berdengung di kepala mereka. Menatap Harvey York dengan tidak percaya. Fatih Kuilanlan dan yang lainnya, yang hendak berbalik dan pergi, juga menegang dan kelopak mata mereka berkedut. Dia berbalik perlahan, menatap Harvey York dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan berbisik, nama keluarga adalah York. Jika Renda memanfaatkannya, Anda harus tahu bahwa cukup. Sudah, jangan ambil 1 inci pun. Jangan murah dan jual dengan baik. Benar-benar mati sampai akhir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat memanfaatkannya? Harvey York menghela nafas dan berkata dengan ringan. Jika itu hanya konflik kecil antara kamu dan aku, maka itu bukan masalah besar, tapi kalian yang disalahkan. Tetapi, perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H, yang disebut perwakilan mewakili kehormatan, Aliansi Bela Diri Negara H dan kemuliaan seni bela diri. Tidak apa-apa bagiku untuk menderita sedikit kerugian. Tapi aku tidak bisa mempermalukan Aliansi Bela Diri Negara dan negara. Awudau. Sederhananya, kejadian hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Atau, kamu bisa memberiku penjelasan yang memuaskan. Atau, aku harus memberikan penjelasan sendiri. Ayo kita selesaikan semuanya. Jangan kabur. Bab 5070. Bukankah kamu Fatih Kuilanlan mengatakan bahwa gunung tidak mengubah air? Bukankah pegunungan hijau tidak berubah dan air hijau mengalir? Harvey York tampak acuh tak acuh. Maaf. Aku tidak tertarik dengan ini. Aku ingin kata terakhir. Wajah Fatih Kuilanlan tenggelam. Dan setelah waktu yang lama dia berkata perlahan. Keputusan akhir seperti apa yang kamu inginkan? Harvey York tersenyum sedikit dan berkata. Tentu saja Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Dan kemudian mengeluarkan pemberitahuan atas nama Dragon Cell untuk meminta maaf atas nama pengakuan rendah dan mengakui kesalahan Dragon Cell. Tentu saja. Ini juga untuk memberitahu orang di belakangmu. Ketika orang membuat kesalahan, mereka harus membayar harganya. Jadi tidak apa-apa bagi saya untuk melarikan diri dari penjara. Atau ini tentang pembunuhan. Jika Renda memiliki bukti, tunjukkan. Saya percaya ada Tuan Parada di sini. Semua orang bisa mendapatkan keadilan mutlak. Fatih Kuilanlan menggertakkan giginya dan berkata, Francisco Parada telah sepenuhnya berdiri di sisimu. Bagaimana bisa adil? Benarkah? Tidak bisa mempercayai Tuan Parada. Harvey York tersenyum lagi. Kalau begitu biarkan aku memberimu saran. Penjara naga. Istana naga. Longman. Penjaga naga. 1 orang dari masing dari 4 pilar negara H. 4 pilar akan diadili. Benar-benar adil dan adil. Dan terbuka. Jika fakta yang Renda kemukakan bisa membuktikan kesalahan saya. Pergi ke penjara surgawi jika Anda harus pergi ke penjara surgawi. Tembak jika perlu. Tapi jika tidak ada cara untuk membuktikan kesalahanku, maka fitnah terlibat. Setelah mengatakan itu, Harvey York mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mengusap lehernya. Jika aku tidak salah, aku akan dicambuk setelah aku mati. Aku orang yang lebih baik. Setelah kamu mati, aku tidak hanya tidak akan mencambuk mayat, tapi aku pasti akan menemukanmu harta Feng Shui. Kata-kata itu jatuh, dan mata Harvey York tertuju pada Fatih Kuilanlan. Rendrea Rowling, Weiner, Gina Weiner, Bernard Hong dan lainnya. Setiap kali mata Harvey York bergerak, wajah orang-orang ini menjadi gelap. Jelas,
Harvey York, bajingan ini, tidak hanya tidak berniat berhenti di sini. Dan dia juga siap mengejar kemenangan. Datang ke ikan dan jaring mati. Francisco Parada tertegun sejenak pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar Harvey York menyebut 4 pilar Longman, Istana Naga, Sel Naga, dan Penjaga Naga, dia tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan, saya kecil. Seperti yang dikatakan Tuan York, karena masalah ini melibatkan reputasi perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Itu harus menjadi percobaan 4 pilar. Aku secara pribadi akan memanggil Master Sekte Longman, Master Rula Istana Naga, Master Penjara Naga, dan Master Penjaga Naga. Dengan kecepatan mereka, tidak butuh setengah hari untuk tiba sama sekali. Dengan cara ini, Anda bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Mendengar ini, wajah Fatih Kuilanlan langsung terlihat sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Jari telunjuk kanannya menusuk telapak tangannya, dan darah perlahan menetes. Masih belum diketahui. Kelopak mata Wainer juga berkedut liar. Sebagai anggota Rula panjang umur, dia tahu bahwa jika keempat pilar itu muncul bersama-sama, itu akan ditakdirkan untuk adil dan terbuka. Kematian Fernando Wainer memang terkait dengan Harvey York, tapi penduduk pulau juga terlibat. Dan keluarga Abe dari Suci Mikado juga terlibat. Setelah semua ini selesai, Harvey York tidak hanya tidak bersalah, tapi juga pantas. Satu-satunya cara saat ini adalah membuat orang-orang dari 4 pilar dapat dikendalikan. Memikirkan hal ini, Wainer menatap Fatih Kuilanlan dengan cepat, lalu mengeluarkan ponselnya di sakunya dan mengirim pesan singkat. Fatih Kuilanlan juga mendapatkan kembali ketenangannya dan mengirim pesan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.